Bapak Ibu, bapaknya nggak ada. Loh, ini kenapa ini? Udah nggak apa-apa, direkam kok. Oke. Go it atau live meeting? Go it ya. Got it. Shalom, ibu-ibu semuanya, bapak itu Pak Iwan. Shalom. Halo. Shalom. Shalom Pak. Shalom. Kongsi. Kongsi pakai. Kongsi. Angpau nali. Angpau nalai. Angpau nalai. Pasti tahun ini berkatnya tambah banyak ya, melimpah. Amin. 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 Amin, amin, amin. Di Tuhan. Kita awali MK kita pada malam hari ini. Kita langsung pujian Mas MK aja ya. Oke. Aku harap semuanya nyanyi ya. Iya, iya. Oke. 1, 2, 3. Dimanapun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa, selalu yang terdepan, kabarkan sukacita, MK Diaspora Sejahtera. Sekali lagi. Dimanapun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa, selalu yang terdepan, kabarkan sukacita, MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora. MK Diaspora Sejahtera. Sekali lagi. MK Diaspora Sejahtera. MK ada di mana-mana, bergerak cepat, selalu terdepan. MK, murid Kristus. Murid Kristus? Yes, we can. Yeay, puji Tuhan. Coba jelas nggak suaranya? Jelas nggak suaranya, Bu? Jelas. Puji Tuhan. Kita sebelum sharing-sharing, kita akan nyanyikan pujian Penolong yang Kupercaya. Mari kita siapkan hati masing-masing Bapak Ibu. Biarlah pujian ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penolong yang kupercaya. Hanya Tuhan.
kasih Tuhan buat kasih setiamu bagi setiap kami. Di saat persoalan datang, kami tak gentar Tuhan, karena kami punya penolong yang dapat dipercaya, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kalau sebentar lagi kami kembali diperbaharui dengan sharing firman Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, bahkan hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memimpin sharing pada malam hari ini. Biarlah kami semakin diteguhkan, semakin kuat menghadapi setiap tantangan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Sonya. Salam semuanya. Salam Pak Salam. Iwan. Udah lama nggak ketemu. Siapa lagi yang datang ya? Oh ada Mbak Widya. Di HP cuma 4 Sulis. ya. Sulis. Mbak Juni. Ya, puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sehat rohani ditandai dengan haus akan Allah. Ya. Gini aja, ciri-ciri sehat rohani. 1, ada kehausan akan Allah. 2, ada rasa makin mengasihi. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar yang kedua. Sehat rohani ditandai dengan makin mengasihi. Ciri-cirinya sehat rohani makin mengasihi. Nah, mari kita baca di 1 Petrus 1 ayat 22. Tolong Dona, ya. Saya bacakan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaknya kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Nah, ketika kita menyerahkan diri dengan rela hati pada ajaran yang benar, gitu ya. Seperti firman itu ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menyerahkan diri kepada ajarannya Tuhan Yesus, gitu ya. Kita yang manusia berdosa ini seharusnya kan dihukum mati karena upah dosa adalah maut. Kita ini seharusnya pasti masuk neraka, pasti mati. Tapi oleh karena darah Yesus, oleh karena Yesus mengorbankan dirinya untuk kita, kita yang mati ini, yang seharusnya mati ini, dibenarkannya. Kita yang seharusnya dihukum, tidak jadi dihukum, gitu ya. Jadi waktu kita berdosa itu status kita ini apa? Status kita ini adalah hamba daripada iblis. Kita ini tawanan dosa, terikat oleh dosa. Nah, setelah Yesus datang dengan karya salibnya, darahnya menyucikan kita, seperti firman ini, darahnya menyucikan kita, kita berubah statusnya. Kalau dulu sebelum kenal Yesus adalah hambanya iblis dan pasti masuk neraka, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, status kita berubah menjadi anak-anak Allah, gitu ya. Kita dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Jadi kita bukan benar loh ya. Kita dibenarkan oleh darahnya Yesus. Itu dulu yang kita pahami bahwa kita ini dibenarkan, itu namanya proses justifikasi. Nah, sekarang posisi kita setelah dibenarkan oleh darah Yesus,
kita ini lahir baru. Lahir baru, kemudian kita masuk ke proses berikutnya, yaitu proses pengudusan. Seringkali Pak Angga bilang, ini kita sekarang kan dikuduskan. Nah, pengudusan itu kapan? Ya sekarang ini. Sekarang ini kita ada di proses pengudusan. Setelah lahir baru kan jadi bayi rohani. Setelah itu menjadi anak-anak rohani. Setelah itu menjadi remaja. Setelah itu menjadi dewasa rohani. Dan akhirnya menjadi mempelainya Kristus. Syarat untuk menjadi mempelai itu kan harus dewasa. Anak-anak tidak bisa jadi mempelai. Harus dewasa. Nah, karena itu kita mengalami proses pendewasaan ini. Proses pendewasaan rohani kita. Gitu. Ya. Setelah kita lahir baru, kita mengalami proses ini. Gitu ya. Nah, di dalam proses ini, kita kan sudah percaya Tuhan, sudah lahir baru, kita mengalami proses, kita belajar untuk menjadi murid-muridnya Kristus. Sekarang kita murid-muridnya Kristus. Nah, seorang murid itu yang punya anak-anak sekolah, wajibnya apa? Wajibnya belajar. Ya, kita harus berdoa, kita harus menyembah Tuhan, kita harus memuji Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan, dan terakhir yang kelima kita harus bersedia untuk dituntun oleh Roh Kudus. Sebagai murid Kristus kita harus menjalani yang 5 ini. Jadi kalau kita sudah menjalani yang 5 ini, kita pasti akan bertumbuh, nggak jadi bayi terus. Pasti bisa berubah menjadi anak-anak, menjadi remaja, akhirnya menjadi dewasa. Itu akan tampak perubahan pada karakter-karakter kita. Kayak yang dulu suka marah, bahkan disebut pemarah, sekarang menjadi penyabar atau jarang sekali marah gitu ya. Kalau yang dulu suka berbohong, dikit-dikit bohong, suaminya dibohongi atau istrinya dibohongi, bahkan anaknya dibohongi, bahkan bersaksi pun itu loh bisa bohong. Itu ketika sudah mengalami proses ini akan menjadi orang yang jujur, gak seneng bohong gitu ya. Wes aku gak apa-apa dimarahi, pokoknya aku jujur. Nah, itu sudah berubah, ada perubahan gitu ya. Yang dulunya suka ngomel, tiap hari ngomel aja, ngeluh aja, wis apa susah, suamiku kasih uang cuma segini, gak cukup buat ini, gak cukup buat ini, ngomel terus. Sekarang jadi orang yang suka bersyukur. Cari alasan bagaimana bisa bersyukur gitu ya. Pasti kehidupan itu akan berubah kalau menjadi muridnya Kristus tadi. Berdoa, rajin baca firman, mengikuti tuntunan Roh Kudus, menyembah, itu pasti ada perubahan ya. Nah, ketika kita mengalami perubahan-perubahan ini tadi, rohani kita menjadi makin sehat. Kalau rohani kita sudah makin sehat, kita pasti bisa mengasihi. Jadi mengasihi nggak tiba-tiba orang baru lahir baru tiba-tiba kamu kok gak iso mengasihi saya, kok kamu kok ngamuan suka benci sama orang. Ya tentu aja masih bayi gitu. Jadi harus ada prosesnya belajar. Nah, perintah Tuhan adalah mengasihi. Nah, setelah kita menjadi murid Kristus, pasti bisa mengasihi gitu ya. Mari kita baca lagi di Ibrani pasal 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Terus yang terjemahan sederhana. Nah, ini Alkitab, tapi yang terjemahan sederhana ya. Ada Bapak Ibu telah diterjemahkan, tapi masih belum selesai semuanya. Hendaklah kalian selalu saling mengasihi sebagai saudara-saudari seiman. Ini lebih jelas lagi ya. Peliharalah kasih persaudaraan sebagai saudara-saudari seiman. Amin. Nah, makasih Dona. Nah, memelihara kasih ini yang dimaksud adalah saya kan mengasihi semua anggota MK. Kayak Bu Yuni juga mengasihi saya gitu ya.
Tapi kasih ini harus dipelihara. Peliharalah kasih persaudaraan, harus dipelihara loh kasih itu. Jadi mungkin waktu Bu Yuni kenal saya pertama kali mungkin, oh Bu Sonia Rek, Bu Sona baik ya, sabar ya. Itu mungkin kalau sebulan. Mungkin kalau sudah 3 bulan, aduh Bu Sonia ini kepo aja, suka japri. Ini mau ditegur lagi, nanti ditanyai lagi, udah diklat belum? Di mana? Ditak uber lagi sampai ke tempat-tempat parkir lagi. Aduh, dulu kelihatannya Bu Sonia ini baik, sabar, tiba kepo orangnya. Males aku MK iki ngono ya. Itu bisa itu ya. Misalkan, aduh Dona itu apalagi itu cerewet, ini salah, itu salah. Aku sering ditegur sama Dona, ini salah, itu salah gitu ya. Pertama yang baik, Dona ini pertama iya bukan. Lama-lama ini salah, itu salah, gitu. Tanya Dona. Nah, tapi perintah Tuhan adalah peliharalah kasih persaudaraan. Nah, kita di teman-teman MK ini harus memelihara, harus menerima kekurangan masing-masing, menerima kelebihannya. Nah, itulah yang dinamakan kasih. Aku bisa memahami semuanya karena aku mengasihi. Dan kasih itu harus tulus, bukan karena. Ya. Aku mengasihi Bu Lucy karena Bu Lucy itu selalu nurut, suka ngirimi aku makanan. Nah, itu salah gitu ya. Misalnya aku suka sama Mbak Widya, aku tuh lek telepon Mbak Widya, dipuji-puji terus aku sama Mbak Widya ini. Seneng aku Mbak Widya itu pokoknya. Aku makanya mengasihi Bu Widya. Salah itu. Mengasihi itu adalah mengasihi aja, titik, tanpa motivasi. Tulus. Seperti standarnya adalah seperti kasih Tuhan kepada kita. Tuhan itu mengasihi kita ketika ini masih jadi musuh. Masih berdosa. Bukan mengasihi kita karena kita baik, bukan. Mengasihi tok titik. Ketika kita masih berdosa, nggak ada harapan untuk selamat, bahkan menjijikkan. Masih musuhnya Tuhan. Itu dikasihi loh. Tuhan nggak bilang gini, aku mengasihimu, Mbak Juni. Cuma ngomong tok, enggak. Aku mengasihimu, Mbak Juni. Tapi dia bergegas turun dari surga loh. Mengorbankan dirinya supaya Mbak Juni dan yang lainnya semua bisa diselamatkan. Itu yang namanya kasih gitu ya. Nah, kasih dari Bapa itu, nah, yang harus kita tangkap ini kasih dari Bapa yang tanpa motivasi ini loh. Kasih yang tulus ini loh. Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Kalau kita tidak mengasihi sesama, kita nggak bisa disebut mengasihi Allah. Wong Allah yang nggak kelihatan aja, orang-orang yang kita kelihatan aja nggak bisa mengasihi, gimana mau mengasihi Allah yang nggak kelihatan? Itu namanya kasihnya hoak. Ya. Mari kita sharing dulu. Sharing yang pertama, Dona. Yang sharing. Oh, belum ya? Maaf, langsung kedua aja yang tadi, firman yang kedua. Ya, kita loncati aja soalnya saya anggap semuanya sudah tahu gitu ya. Kita sharingnya nanti aja yang kedua. Keliru tulis ini. Sekarang yang kedua, mengasihi musuh. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Kasihilah musuhmu itu kalau di terjemahan sehari-hari juga ditambahkan mengasihi musuh, juga mengasihi orang yang memusuhi kita juga. Gitu ya. Kasihilah musuhmu. Nah, kalau kita mengasihi orang yang baik kepada kita, itu gampang. Itu namanya bukan kasih, itu namanya ya balas budi. Gampang. Kalau orang mengasihi kita, gampang. Bagaimana kalau mengasihi orang yang jahat sama kita? Gampang atau sulit? Orang jahat sama kita.
Kira-kira gampang atau sulit ya? Sulit. Sulit, ya. Mestinya akan sulit. Jahat sama kita kok firman-Nya mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh loh. Udah jelas-jelas disebut musuh atau orang yang memusuhi kita. Gak salah apa-apa dimusuhi. Bener, aku nggak salah apa-apa, diem tok, difitnah, dimusuhi, diiri gitu ya. Ya itu saya punya banyak pengalaman kayak gitu, no ya. Tetapi sebagai status kita tadi apa? Kan sudah menjadi status anak Allah gitu ya. Status anak Allah ini standar kita adalah Bapa kita. Kita kan sudah jadi anaknya Allah. Statusnya anak Allah, standarnya ya pada bapaknya gitu ya. Like father, like son. Kita harus membandingkan kasih itu setara atau paling tidak sebaik apa yang telah Bapak kita lakukan kepada kita gitu ya. Bandingnya kayak gini, susah mengasihi orang atau orang yang musuh kita, apalagi orang utang berapa juta gak bayar, waduh, disuruh mengasihi orang itu sulit ya, apalagi kalau masalah uang ya. Kita harus membandingkannya dengan, tapi perintah Tuhan itu kita harus mengasihi mereka. Tapi sulit Tuhan mengasihi. Nah, firman mengajarkan kita harus membandingkannya dengan Bapa kita. Bapa kita mengasihi kita ketika kita ini musuh, ketika kita ini masih berdosa. Bahkan tidak mengenal Dia pun. Karya salibnya itu untuk semua orang. Enggak cuma untuk orang Yahudi, semua orang asal percaya sama Dia pasti selamat. Bayangkan, kasihnya Bapa itu, coba kita bandingkan dengan kalau kita ingin memusuhi orang yang memusuhi kita. Utang nggak bayar-bayar, kayak saya misalnya punya warisan, diambil sama kakak saya, misal gitu ya. Dalam keadaan saya nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, tapi ku lepaskan, gitu ya. Kayak, apa ya, ya inilah, nggak mau bertengkar sama saudara, waktu itu ngertinya gitu toh, kan kita harus mengasihi saudara ya, belum gitu ngerti firman, tapi ternyata benar bahwa kita harus membandingkan dengan kasihnya Bapa kepada kita. Lek kasihnya Bapa itu kayak ngono, apalagi yang bisa kita, alasan kita untuk memusuhi orang nggak ada loh. Nggak ada. Bahkan kalau kupikir-pikir, soal rumah, soal warisan yang waktu itu kulepaskan karena aku tidak mau musuhan sama saudara. Pasti Tuhan sudah ganti itu. Hanya aku mungkin merasa atau enggak Tuhan sudah ganti. Dan itu pasti digantikan oleh Tuhan soalnya Tuhan kan nggak pernah berhutang. Tuhan cuma nyuruh kita melakukan firman. Padahal kita nggak ngarep ganti loh ya. Tapi Tuhan gantikan loh. Aku bahkan bisa punya rumah dan kakakku itu rumahnya habis. Sampai dia dipanggil Tuhan nggak punya rumah. Kadang tak pikir-pikir, ngeri ya kayak gitu. Karena itu kita harus melakukan firman itu secara akurat. Akurat kita lakukan, seakurat itu Tuhan akan menunjukkan kuasa dan mujizatnya kepada kita. Karena pengharapan kita pada Tuhan, bukan pada warisan, bukan pada anak. Kalau ada orang benci sama kita, memusuhi kita, ngambil uang kita, gitu ya. Atau kita benci sama orang. Di sini ada yang punya musuh kah? Angkat tangan kalau ada yang punya musuh. Nggak ada, Bu. Nggak ngaku. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tak bilangi ya, aku dulu punya musuh. Musuh pertama saya siapa? Dada. Tahu Dada? Dada itu bahasa Indianya itu Dada, aku panggilnya. Tapi kalau bahasa Indonesia Papa. Papa itu musuhku. Istrinya banyak. Aku kalau rapotan, ibuku itu kan jualan meracang. Jadi aku kalau rapotan nggak ada yang ngambil rapot.
bapakku itu nggak pernah ngambil rapot ya kan, istrinya banyak, kadang di sana gitu ya. Rapot itu tak ambil sendiri, tak tanda tangan sendiri. Sampai aku punya anak, Ping tak suruh tanda tangan sendiri. Salah itu, salah. Soalnya apa? Aku anggaplah, aku iki repot, jadi makku bilang gitu. Repot iki masuk toko nih tak tinggal. Ya wes, aku pergi, aku mikir sendiri, aku kan diem, mikir sendiri, diem-diem menganyutkan, tak tanda tangan dewe gitu ya. Terus pulang, pas bapakku ada di rumah. Aku tuh juara 1 dulu waktu SD, pinter, nggak pernah belajar. Tapi juara 1 tak tunjuk. No, ini aku juara 1. Kan di sekolah aku ketemu bapak-bapak banyak ambil rapot anaknya. Tak tunjukin seumur hidup 1 kali itu. Ini aku juara 1. Apaan ini? Hanya cuma 5 gini, rapot apaan katanya gitu. Rapot yang bagus tuh semua A katanya. Cuma 1 kali dan nggak mau lagi ngomong sama dia. Aku ngomong masalah rapot kayak apa, kayak enggak, pokoknya tidak normal, tidak seperti ayah dan anak, seperti orang asing. Jadi waktu bapak saya kembali ke India ini musuh, ini musuh saya itu bapakku, nggak senang aku. Dan aku punya musuh kedua. Jangan bilang aku nggak punya musuh. Suamiku itu musuhku. Bukan suamiku itu musuhku, kalau memang baik, normal. Tapi ketika berhubungan dengan yang namanya okultisme, dia seperti orang penjudi. Matanya merah, terus suka marah, terus pikirannya itu tidak jernih, seperti orang main judi. Cincin kawin saya itu dijual 2 kali. Aku ini nggak ada uang, aku mau beli minyak ini, tak copot, aku nggak suka orang cerewet, sudah jual saja. 2 kali dijual, dibelikan. Yang ketiga aku dibelikan, aku nggak mau. Sudah nggak usah pakai gitu-gituan, nggak apa-apa. Tapi ikhlas gitu ya. Tapi aku sudah bertobat, waktu sudah kenal Tuhan, udah bertobat, sudah apa namanya, sudah begitu sakit hati, langsung kumaafkan saat itu juga. Karena apa? Ya ini sudah kenal, membandingkan dengan kasih Bapa. Apa? Gak ada bandingannya kalau apa kita mau mengasihi orang. Apa sulit sih mengasihi suami kayak gini? Bandingno Tuhan itu loh, lek ngambek sama kita ya apa? Kita bolak-balik. Berapa kali aku meninggalkan Tuhan? Udah dicari, balik mana? Ngilang lagi, kecewa, ngilang lagi. Lalek Tuhan sifatnya kayak aku celaka, aku mati, aku udah. Nah, bandingannya seperti itu. Setelah itu aku sudah nggak ada sakit hati lagi. Sudah selesai dengan diri sendiri. Ya. Mengasihi musuh itu ternyata kalau kita bandingkan dengan kasihnya Bapa, tidak sulit. Bahkan ketika kita masih sulit, ada Roh Kudus. Roh Kudus, aku pengen mengampuni orang itu loh, Roh Kudus. Aku sekarang mengampuni, tapi hatiku sakit. Roh Kudus pasti menolong menghilangkan yang sakit itu. Dan untuk hal-hal yang rohani pasti akan cepat ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus, aku kepingin itu loh, beli cincin kayak gitu, jangan nunggu. Tapi kalau Roh Kudus, aku mengampuni orang itu, tapi ini masih sakit, besok sudah hilang sudah. Untuk hal-hal yang karena apa? Karena doa kita sesuai, sefrekuensi dengan keinginan Tuhan, pasti cepat Tuhan kabulkan gitu ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang sharingnya Dona. Pertanyaan pertama apa kedua, Bu? Yang pertama. Oke. Sudahkah kita lulus dalam mengasihi musuh? Musuh tanda petik ya, bisa siapa saja. Musuh dalam selimut juga bisa. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Bu Yuni. Kalau saya tuh ya, pengalaman saya tuh ya, musuh saya tuh ya dulu ya suami saya. Suami saya tuh kan ada apa ya, dulu kan apa, suami saya tuh kan orangnya keras
keras, Iya. apapun nggak boleh, mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh, mau apapun nggak boleh. Jadi saya itu terus, tapi saya diem nahan gitu. Jadi ada rasa kepahitannya di dalam hati saya ini. Terus sampai bertahun-tahun. Akhirnya setelah saya mengenal Tuhan, saya baca Alkitab, akhirnya saya sedikit-sedikit itu mulai sudahlah gitu. Sudah mulai berkurang. Terus setelah ya baru-baru ini ya, setelah di sini nih beberapa tahun ini sudah dia mulai baik. Saya doa itu lama, belasan tahun saya doa, puluhan tahun bahkan sama ini suami saya ini. Puluhan tahun saya doa, Tuhan lembutkan hatinya, Tuhan lembutkan. Tapi saya juga di sini masih belum mengampuni gitu. Saya masih kok gini sih gitu. Terus setelah ya mungkin 3-4 tahun ini baru dia mulai, saya doa terus gitu. Dia mulai baik, dia mulai lembut, dia mulai pokoknya ndak kasar, maksudnya pukul sih ndak pernah pukul, cuma kalau orang luar Jawa itu kan ngomongnya kadang kan keras gitulah. Saya kan orangnya nggak bisa gitu. Saya kalau dikeras gitu nggak ya apa gitu, kayak kaget gitu loh, kayak tertampar gitu. Kok gini sih, apa saya salah gitu. Akhirnya ya itulah, pokoknya setelah saya doa itu lama puluhan tahun saya doa itu baru, tapi enggak sekaligus itu hilang gitu. Jadi sedikit demi sedikit hilangnya. Sedikit demi sedikit. Lama-lama sekarang itu baik sekarang itu. Suami saya itu baik. Kalau pagi sebelum saya bangun itu ya sudah bangun sih, saya sudah di kamar ya doa atau baca Alkitab gitu. Ini teh ini sudah di meja ini, teh apa gitu, dibikin minum teh atau kopi gitu. Sekarang ini berbalik. Sekarang sudah baik sekali sama saya ya. Baik sekali, itu kesaksian saya. Kesaksian saya gitu aja. Terima kasih. Wah, puji Tuhan. Itu luar biasa ya. Upahmu besar di surga, Bu Yuni. Iya. Lapar Bu Yuni itu ya. Terus ada lagi juga ya, ini teman ya. Teman saya itu kan kelihatannya sama saya tuh baik, Bu ya. Kelihatannya sama saya tuh baik. Padahal dia memfitnah saya di luar itu. Saya gini katanya, begini. Pokoknya menjelek-jelekan saya gitu. Terus tapi akhirnya saya sudah biar aja, nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Gitu kalau utang di saya, ya selalu saya kasih. Padahal nggak disauri loh, Bu. Terus utang lagi, iya bener ini Bu, utang lagi. Terus Mbak mau utang ini anakku gini, anakku untuk gini, anakku sakit. Wes aku ini ndak mentolo, wes tak kasih. Padahal setiap utang lo nggak pernah dikasih. Ndak pernah sampai sekarang, berkali-kali utang ndak pernah dikasih. Sampai sekarang, tapi ya nggak apa-apa karena sudahlah. Saya cuma gini aja, walah kasihan sudah, biar kalau saya seperti itu gimana? Kalau anak saya sakit atau keperluan anak sekolah, kalau saya nggak punya gimana? Saya pikir saya balik di saya, kalau saya gitu gimana? Saya kasih terus gitu. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Kalau dia utang saya kasih, berarti ya sudah ndak dibalikin, nggak apa-apa, itu sudah saya gitu aja, saya maafkan. Itu pengalaman sering gitu itu, tapi ya itulah pengalaman saya dulu. Tuhan gitu ya. Terima kasih. Bu, pertama Pak Daud lihat, Pak Daud ada di situ, Bu. Udah, enggak apa-apa dia. Blaen aku blaen. Enggak apa-apa. Oh, memang gitu kok Pak kenyataannya. Leo kan nggak ada, Bu. Itu kan enggak boleh malu. Enggak boleh malu. Tapi kesaksian yang jujur ya, kesaksian yang Iya, jujur. Iya. Bagus. Orang biar aib kita, kalau kita ada kesaksian apa gitu, saya nggak malu. Saya dulu kan pernah
mau bunuh diri atau apa. Saya nggak malu kesaksian orang, memang itu kesaksian bener kok gitu. Ya, Yang ya, betul. ada Bagus. orangnya nggak apa. Yang penting endingnya Pak Ya, Daud juga luar biasa. sekarang Nggak orangnya membiarkan Tuhan. Iya. Nah, kalau sudah mengasihi suami dengan begitu, orang utang-utang mah kecil ya. Ya, kecil sekali. Kecil. Itu mengasihi seperti itu gitu. Coba yang lain dulu, yang lain nanti baru tanggapi. Saya Yang bukan lain- saya. Ya. Saya bukan ya. Ya, Sudahkah lulus dalam mengasihi musuh? Mau curhat kayak Bu Yuni, juniornya ada di sini ya. Sudah lulus apa enggak itu kalau saya bukan tergantung standar kelulusannya. Kalau saya musuh itu ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Di kerjaan kalau saya dengar iki lo ngerasane kamu pada temporary itu kan dia musuh saya ya. Kalau mengasihi seperti Bugem gitu kayak saya belum lulus. Jadi ramah sama orang itu, bisa deket dengan orang itu walaupun dia nyakiti. Kalau standarnya seperti itu saya pikir saya belum lulus Bugem. Tetapi paling enggak saya begini, wes gak apa-apa lah, lumayan demen lulus dengan nilai demen lumayan ya. Jadi sekarang ini kalau dulu ketika saya ada orang seperti itu, lihat muka kuwi rasane kudu mededek Bugem saya ini wis yo. Aduh rasanya gitu ya. Tapi sekarang saya ini sudah di standar enggak sebaik yang diharapkan mungkin, tetapi standar saya enggak terlalu peduli gitu. Jadi saya enggak terlalu sakit hati, tapi saya cenderung enggak peduli. Jadi kelakuan dia sudah tidak menyakiti saya. Jadi standar kelulusan saya masih di situ. Tapi kalau untuk aduh iya apa kabar, itu saya enggak bisa Bugem sama orang kayak gitu ya. Karena hati saya enggak begitu. Mek saya ya wis lah sakarepmu lah gitu. Tapi ketika dia oke sama saya misalnya dalam pekerjaan dulu dia butuh, saiki awakmu butuh ya, gini doang gini. Sekarang enggak. Kalau dia butuh sama saya bisa dengan baik melayani dia. Jadi masih tidak tahu lulus apa enggak, tapi masih di standar itu Bugem. Saya enggak bisa yang tiba-tiba saya datang, saya inilah, saya belum sampai di standar itu. Jadi enggak tahu ini dibilang lulus apa setengah lulus ya enggak tahu saya Bugem ya kalau untuk saya jawab. Tapi saya masih disitulah dasar-dasarnya itu kalau saya gitu Bugem. Terima kasih. kalau menurutku sudah lulus karena apa? Ini sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan kan? Pak Angga selalu bilang berubah pasti, sempurna belum. Nah, untuk menuju kesempurnaan itu ya memang melewati waktu, proses. Gak langsung dari yang benci tiba-tiba jadi cinta, enggak itu ya. Jadi perlahan-lahan mengalami proses, enggak apa-apa. Dalam hal tidak membenci aja sudah lulus itu. Tidak membenci ya gitu ya. Tetapi ada standar kesempurnaan di dalam kasih Kristus itu ada standarnya. Sekarang sampai di situ enggak apa-apa, disyukuri puji Tuhan. Tetapi nanti pelan-pelan pasti Bu Sulis itu enggak berasa kok. Ikut tuntunan Roh Kudus saja enggak berasa nanti, enggak tahu kapan nanti tiba-tiba bersaksi, aku loh bisa mengasihi dia. Tahu-tahu bisa nyapa lo pakai yang tadi itu. Bisa. Nanti nggak berasa kok. Pokoknya ngikuti yang 5 tadi sebagai murid. Rajin doa, pujian, penyembahan, baca firman. Ikuti tuntunan Roh Kudus. Nggak berasa nanti tiba-tiba standarnya akan tinggi seperti itu. Karena pengudusan itu standarnya Tuhan itu adalah sempurna. Dan kita belajar. Kan tadi ada anak rohani, bayi rohani, anak-anak. Itu melalui proses kan, nggak langsung dari bayi langsung mempelai gitu, enggak kan, pelan-pelan, enggak apa-apa. Itu bagus luar biasa Bu Sulis. Jadi lumayan lah masih nilai CC lumayan ya Bugem ya. Kemarinnya kan mungkin sekarang C, bagus lah. Lumayan. Siapa lagi? Bu Lucy atau Pak Iwan?
Dinyalakan dulu yang ada strip merah, yang tulisan video, audio. Dulu sih nggak kedengaran, dinyalakan dulu audionya. Diklik. Saya nggak jawab itu berarti nggak punya musuh, Bugem. Nggak, wis hilang ini. Dia bingung masalah ngeklik itu loh. Diklik dulu. Polusi dulu. Enggak, sebentar Bu. Pak Iwan masih nyetel. Udah. Oh ya. Pak Iwan. Iya. Oh. Tak pikir sopo Yuyu. Tak pikir siapa Yuyu Channel. Yuyu channel. Channelnya Pak Iwan. Nggak bisa ya. Sini aja sudah. Sini. Ada. Cepetan. Sudah kamu aja. Nggak apa-apa Pak Iwan di situ, tapi suaranya kedengeran kok. Kedengaran suaranya kok. Oh. Salam. Halo. Ya, masih berproses, Bu. Kalau kita Ya. mengampuni, kita itu gimana ya? Berarti harus berbesar hati ya. Kadang-kadang kita berusaha mengampuni, datang lagi, masalah-masalah baru itu yang memang bikin harus lebih sabar lagi. Jadi memang masih berproses gitu. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Puji Tuhan. Yang penting ada keinginan dan mau untuk mengampuni. Jadi nanti akhirnya bisa Amin. mengasihi gitu ya. Puji Tuhan. Siapa lagi? Kalau aku enggak. Ya Kalau Allah, aku Bu. enggak. Soalnya, ya apa ya? Ya cuek aja. Mas go on. Maksudnya cuek gimana, Bu? Jadi nggak ada. Ya apa ya? Aku ya tutup telinga aja, nggak pernah merasa gimana ke orang. Meskipun mereka mungkin ngomongin ya itu urusannya dia sama Tuhan, cuman gitu toh. Oh gitu. Oh ya Kalau bagus aku juga gitu. itu. Aku juga ya, jadi nggak Jadi- gampang sakit hati. Soalnya kalau kebanyakan, kalau kita mikir malah pusing ya. Oh gitu. Wis Iya, karepmu nih ya Bu ya. Hah? Ya betul. Sak karep-karepmu wis. Ya betul. Cuek boleh, tapi bukan dalam proses menghindari loh ya. Ojo Enggak kudu menghindari. jadi jangan menghindari, tetap mengasihi, mengampuni. Kalau sampai kedengeran, ya tetap harus mengampuni, mengasihi ya gitu. Nah, bagus. Pasti. Siapa lagi? Siapa lagi, Mbak Erna? Bugem. Mbak Erna coba. Bugem nanya saya. Oh ya. Bu, ada loh kalau saya berjumpa dengan orang yang memang saya sengaja menghindari. Karena kalau enggak konflik gitu ya. Dia itu ada clash lah dengan saya. Ketika berbaikan selalu konflik. Ketika deketan lagi selalu konflik. Dan saya pikir jalan yang terbaik adalah sampai saat ini menghindari. Seminimal mungkin terkonek. Dan jauh lebih aman kalau menurut saya. Salah apa enggak, Bu? Kalau buat aku sih kayaknya nggak salah ya. Yang penting sikap hatinya. Sikap hatinya Bu Sulis itu tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Kalau menghindari mungkin untuk tipsnya untuk Bu Sulis sendiri mungkin. Ya, tips untuk Bu Sulis supaya coba pendapatnya yang lain. Kalau menurut Mbak Widya kayak gitu gimana Mbak Widya? Nggak masuk YouTube kok, Mbak Widya ngomong. Di private. Halo Mbak Sulis, Bugem. Kalau saya sih setuju sama Bu Sulis ya. Jadi kalau kumpul menjadi konflik, tapi kalau menjauh itu menjadi hubungan baik.
tak rasa memilih menjadi hubungan baik gitu. Memang ada orang-orang yang seperti itu. Artian kitanya punya karakter yang bentrok sama dia gitu loh. Itu memang ada. Saya juga ada temen yang kayak gitu kok. Jadi kalau ketemu itu pasti ada salah gitu loh. Aku ngomong maksudnya A, dia terima nih B. Akhirnya nesu maneh gitu. Padahal maksudnya loh aku nih A ngomongnya gitu. Tapi kalau misalnya kita menjauh, tidak banyak ngobrol, makanya kalau ketemu ya say hello aja. Kayak itu malah menjadi lebih baik hubungan. Jadi kangen-kangenan, say hello gitu malah lebih baik. Jadi saya setuju sih sama Mbak Sulis. Oh ya, terima kasih. Pak Herman, apakah mau menambahi? Atau punya atau mau Ya. sharing? Atau mau sharing boleh? Masalah musuh ya Bu ya. Ya, Ya musuh itu dulu banyak sih, ada beberapa orang yang kita nggak bayar gitu kan. Akhirnya ya. jadi musuh ya. Tapi setelah saya diberitahu istriku ya wis jadi tak lupakan. Puji Tuhan. Ya, dan mau memaafkan sudah selesai urusannya sama Tuhan. Oh ya, ya, ya. Kok aku Puji utang, Tuhan. Pak? Ojo. Siap Mbak Juni kah? Mbak Juni mau nambahi kah? Bu Sonia Yang mau lain tanya, aja bukan, Oh ya, yang mau lain tanya siapa? aja. Oh yang lain aja. Ya wes nanti bahas apa Pak? Widya. ya kalau di sini kan pertanyaannya kita memusuhi ya. Artinya kita punya Memusuhi musuh. atau dimusuhi? Atau dimusuhi sama? Oh, atau dimusuhi. Nah, sekarang kalau semisal kitanya yang dimusuhi itu bagaimana ini ya? Kita harus bagaimana? Seandainya kita yang dimusuhin. Kita yang dimusuhi ya tetap aja mengasihi dia. Kasih orang yang memusuhi kamu. Kalau di Ibrani tadi ya, di mana tadi? Matius 5 ayat 44, kalau di bacaan yang sederhana itu juga orang yang memusuhi kita. Kasihilah musuhmu, di terjemahan sederhana juga orang yang memusuhi kita. Tetap harus dikasih. Ada tayangannya tadi Dona yang itu, apa yang bacaan sederhana ada kan? Nggak ada, Bu. Cuman yang TB doang, nggak ada Oh iya, terjemahan itu sederhana. yang bacaan sederhananya itu orang yang memusuhi kita. Oh, gitu ya. Kasihilah musuhmu dan orang termasuk orang yang memusuhi kita. Bukan kita musuh sama orang yang memusuhi kita gitu ya. Di terjemahan sederhananya nanti di Alkitab ada. Ada. Jadi hukumnya sama. Sama, kita tetap harus mengasihi. Iya, kalau kita dimusuhi itu karena kesalahpahaman yang terus-menerus terjadi, sampai kita ngomong itu tetap aja, terus bagaimana itu Bu? Kalau aku misalnya disalahpahami terus-menerus ya, ada aku punya saudara terus menyalahpahami. Ngomong di luar itu kayak gini berhubungan dengan aku dengan suami gitu ya. Kan dia nggak ngerti Pak Aliong kayak apa gitu. Terus jadi kok disalahpahami terus. Nah, ada saudara yang menyampaikan terus. Tindakanku adalah sering menelpon dia. Menanyakan kabarnya. Iseng-iseng aja gitu. Bahkan suatu saat aku pergi ke rumah dia dan bawa oleh-oleh yang banyak sampai uangku habis. Wow. Tanpa bicara soal dia ngerasani atau memfitnah, tidak bicara sama sekali aku. Ya apa anakmu saiki? Duh kon saiki kok malah kurus ngono. Pokoknya basa basi tak lebay-lebayno.
Bisa. Karena aku ingin mengikuti firman ini secara akurat. Setelah aku ke rumahnya, berhenti fitnahnya. Itu pengalamanku, enggak tahu kalau orang lain ya. Tapi Satu lagi, akhirnya mengerti nggak Bu penyebabnya? Atau musuhnya Tidak mencari tahu. penyebab gitu? tidak tahu juga. Aku juga tidak tahu sebabnya apa, dan pikiranku kan pikiranku itu sederhana, jadi nggak penting juga alasannya. Setiap orang, cara pandang orang tuh berbeda, pikirannya berbeda, latar belakang berbeda, bahkan iman dia itu juga muslim, beda jauh lah. Aku nggak usah pikir panjang lah gitu. Pikiranku sederhana, nggak banyak mikir kenapa ya, kenapa kok gini ya, alah pusing gitu aja. Aku mau ikuti firman aja gitu loh. Akhirnya Suatu saat diperdamaikan ya Bu? ya berdamai sendirilah. Namanya pertama aku ngikuti firman Tuhan secara akurat. Kedua, ini kan pasti sefrekuensi dengan Tuhan. Pasti kan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika aku melakukan firman Tuhan, pasti ada pertolongan ilahi yang turut campur tangan. Nah, ini yang aku baru sadari akhir-akhir ini. Kok iso ngono ya? Ada pertolongan ilahi pasti yang turut campur tangan. Orang itu kan karakternya berarti kan jelek kan, suka ngomong fitnah atau apa, dia bisa sembuh dengan kita kasih oleh-oleh? Nggak bisa. Aku pikir nggak akan bisa kalau karakternya, apalagi dia orang muslim ya. Karakternya beda, pasti dia akan gitu lagi kan. Memang karakternya kan kayak gitu. Setelah aku pikir-pikirkan akhir-akhir ini loh ya, tapi kok bisa berhenti sama sekali. Oh, sekarang aku paham. Ketika kita melakukan firman, ada pertolongan ilahi, turut campur tangan, itu pasti dah. Kita kan maunya ngikuti firman secara akurat. Tuhan pasti melihat itu, melihat hati kita, sungguh-sungguh loh ini. Sungguh-sungguh aku mengasihi dia, sungguh-sungguh minta Tuhan menjamah hatinya pasti. Jadi meskipun karakternya seperti itu, harusnya kan diulangi. Ternyata sampai sekarang nggak diulangi itu. Nggak pernah rasan-rasan lagi. Enggak, apik wes. Apik wes iku ponakanku. Aku nggak tahu, paling ya iku lho mungkin lho ya pertolongan ilahi. Coba Dona, pendapatnya gimana kalau menurut Alkitab gitu itu? Siapa Don? Mbak Sulis, kok pernah Lek Alkitab iku aku ngerti bugem, kasihilah musuhmu. Prakteknya sing aku gak ngerti bugem. Ada Kalau saya bugem. bahasa Kalau saya apa, jangan perumpamaan sederhana. Ini yang sederhana. Nah, betul. Ini katakan firman yang sederhana, Mbak Widya. ya? Kasihilah setiap orang yang memusuhimu. Ini yang Alkitab sederhana. Yang tadi itu loh aku bilang, kasihilah musuhmu, kasihilah setiap orang yang memusuhimu juga kan, berarti. Ya wes Don. Makasih. Coba ditanggapi itu apa pendapatmu secara Alkitab yang tadi saya itu ya apa itu? Iya, susahnya karena kita nggak bisa tahu isi hati orang terdalam ya, karena hanya Tuhan yang bisa tahu isi hati orang ya kan. Nah, kalau menurut yang firman Tuhan bilang, bagian kita, lakukan bagian kita. Kita berusaha berbuat baik, kita berusaha, kalau kekuatan kita sendiri nggak bisa memang, Roh Kudus pasti memampukan. Tapi kemudian ketika kita berusaha mengikuti ajaran dari yang firman Tuhan bilang, kita berusaha, terus kita minta kekuatan dari Tuhan, kita akan dimampukan seperti yang Bu Gem alami gitu ya. Dan pastinya kalau memang menurut Tuhan belum lulus, mungkin terus dibentrokkan, bukan Tuhan ini tapi diizinkan untuk terus bentrok. Tapi kemudian kalau nanti Tuhan yang bilang kitanya sudah lulus, ya itu pasti akan berakhir dengan sendirinya, kayak yang Bugem alami. Kalau menurut aku gitu.
Nah, kalau bagaimana kita tahu kita belum lulus apa sudah? Ketika itu masih terjadi terus dan itu masih kita gumuli, ya terus saja minta kekuatan dari Tuhan. Yang penting hati kita kan di Amsal ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi ada bagian kita untuk jaga hati. Kemudian kita minta Tuhan menolong kita, memberi kita kekuatan untuk bisa mengasihi dia dengan tulus seperti Tuhan mengasihi dia gitu. Nggak mudah, tapi kalau Tuhan suruh pasti bisa gitu ya. Waduh, tambah soro lek ketemu banyak ayo Mbak Widya. Tambah bapak belur kita kalau ketemu bentrok gitu terus. Ya sebenarnya sih kalau saya sih sebenarnya meresponnya itu saya pasti introspeksi diri dulu. Jadi ada apa gitu? Apakah bermasalah dengan karakter saya, perkataan saya, atau tindakan yang tidak kita sengaja gitu. Kapan lalu tuh kita pernah sama teman-teman ya, sama-sama introspeksi gitu kan. Ada teman gini ngomong, Mbak Widya itu dulu 5 tahun lalu, 5 tahun, itu perfeksionisnya itu udah pakai banget gitu. Jadi kalau di sebelahnya Mbak Widya itu keder langsung, kayak takut-takut dan nggak nyaman katanya gitu. Jadi tapi sekarang udah jauh berbeda katanya gitu. Udah nggak takut lagi karena udah santai dan easy going. Itu salah satu yang itu akhirnya juga membuat saya berpikir, berarti perfeksionisku dulu itu membuat teman-teman di sekitar itu nggak nyaman. Kayak gitu sih kalau saya. Ada juga yang miskomunikasi itu seperti yang Bu Sonia tadi katakan ya, suka nyebar isu-isu itu, saya hanya berdoa dan menuruti apa yang Tuhan mau sih. Saya disuruh berdiam, tunggu waktu gitu kan. Jadi kuping panas itu saya menahan hampir cukup lama. Mungkin hampir 1 tahun itu saya tahan karena Tuhan bilang tunggu waktu. Sampai akhirnya Tuhan sendiri memperdamaikan. Gitu. Hingga ada suatu momen yang sendiri memperdamaikan kami. Gitu. Bahkan orang yang awalnya membela-bela akhirnya jadi ketahuan, oh iya gitu. Kebenaran itu Tuhan sendiri yang ungkapkan. Gitu. Akhirnya diperdamaikan. Tapi seperti yang Bu Sulis tadi, karena saya tahu walaupun kita sudah didamaikan, tapi saya tahu karakter ini masih ada yang istilahnya nggak satu sinergi gitu ya. Jadi saya lebih baik hubungan jarak jauh supaya hubungan ini tetap baik. Seperti itu. Ya puji Tuhan. Iya. Jadi ya pasti betul lah Mbak Widya ini introspeksi atau apa gitu ya. Jadi ada ukurannya mungkin ya. Untuk pikiranku yang sederhana, masalahnya mungkin cepat sederhana. Untuk Mbak Widya, ukurannya mungkin beda lagi gitu ya. Tapi tetap sama-sama pasti endingnya akan baik kalau melakukan perintah Tuhan gitu ya. Iya. Itu loh, kita akan diperdamaikan oleh musuh, bahkan kita dikasih santapan di hadapan musuh itu loh di Mazmur kalau nggak salah. Iya. Artinya saat kita mengikuti firman dan apa yang Tuhan mauin. Karena begini kalau saya lihat itu, akhir-akhir ini itu Tuhan itu bekerja tidak pada umumnya. Biasanya begini, kalau kita lihat firman ya, pada umumnya ya begini. Sekarang tuh kita lihat itu Tuhan bekerjanya sudah di luar kebiasaan gitu loh. Biasanya orang dulu begini, ya begini, pasti kalau kita begini. Sekarang itu enggak, setiap hari itu kita surprise gitu. Jalan Tuhan tuh benar-benar enggak terselami. Jadi kita benar-benar harus melekat dan terkoneksi sehingga apa yang kita lakukan itu ada dalam kehendak Tuhan. Karena setiap kita itu, karena kalau kita, biasanya gini sih, pada umumnya begini, akhirnya kita terjebak pada rutinitas, stuck, rasa haus dan lapar itu tadi nggak ada, wes. Mengasihi itu ya segitu. Cara mengasihi gampang, ikut pelayanan. Cara mengasihi berbagi kasih, udah selesai gitu. Padahal sekarang itu Tuhan itu setiap hari surprise.
banyak kegiatan-kegiatan yang kita sendiri nggak nyangka kita disuruh seperti itu. Itu Bu Gam. Ya, jadi Makasih. puji Tuhan. Jadi hari-hari ini kita belajar firman itu nggak boleh familiar. Terus biasanya gini, itu ya gini, biasanya gini, nggak boleh familiar kayak gitu ya. Harus belajar firman itu kayak kita belajar rema itu loh, mendalami apa ya maksudnya Tuhan di firman ini loh ya. Ada maksud Tuhan apa, harus lebih mendalam lagi gitu ya. Kemungkinan ya. Iya. Lebih mendalam lagi. Jadi mungkin kalau ada masalah juga mungkin kesalahannya di aku. Ada salahnya, harus introspeksi juga gitu ya. Terus harus memahami rencana Tuhan. Nggak boleh berpikir rencana kita yang jalan, yang jadi gitu ya. Ya, itu aku juga mengalami sih. Soalnya kan hari-hari ini makin sulit. Hari-hari ini makin sulit membuat kita harus memang makin melekat supaya makin memahami rencana Tuhan. Jadi nggak boleh curiga sama Tuhan. Pertolongan Tuhan itu nanti pasti ada pada waktunya Tuhan gitu. Iya betul Bu. Nggak boleh curiga sama Tuhan ya. Itu kalimatnya bagus. Nggak boleh curiga sama Tuhan. Buat hari ini jangan curiga sama Tuhan. Iya, aku ada cerita lucu Bu Sulis. Kemarin aku taruh di story aku ya kan. Pas hari ulang tahun itu kan aku ngajak anak-anak berkutat, bikin pesanan itu. Habis itu, ayo kita dinner gitu kan. Ngajak anak-anak. Nah yang cowok ini bersikukuh nggak mau. Udah pakai baju bagus, dress code-nya kita pakai ini, celana panjang. Masuk kamar tidur. Terus si Samuelnya tuh sudah ke meja ditaruh di badannya begini kan, juga nggak beranjak gitu. Sampai aku tuh berangkat udah kesel banget gitu kan. Duh kalian ini kok nggak menghargai mama ya gitu. Ya udah kita pergi bertiga aja gitu. Pergilah kami hanya bertiga. Ternyata teman-teman itu pada ke rumah. Teman-teman itu pada ke rumah, yang ada yang bawa makanan, bawa apalah gitu kan. Jadi akhirnya loh, puji Tuhan ya gitu loh. Karena waktu itu kita masih di sana. Untung ada yang bukain pintu, paling enggak mereka masih masuk sebentar, ketemu sama anak saya. Ya itu, kadang dulu kesel banget gitu loh Tuhan gitu. Ternyata itu accident itu juga salah satu rencana Tuhan. Gitu, hal kecil gitu. Jadi kita memang nggak boleh ngejudge cepat memutuskan dalam situasi karena untuk Tuhan itu belum ending. Terima kasih. Ya wes, sekarang aku berarti paham. Jadi bisa aja kita itu sudah melakukan firman. Kayak Tuhan, aku sudah mengasihi orang itu, meskipun aku dimusuhi. Tuhan lah tahu hatiku, aku tuh loh sudah mengasihi orang itu. Tapi orang itu tetap jahat sama aku. Bisa aja terjadi. Nah, itu waktunya kita pertama introspeksi. Kedua, mungkin ada waktunya Tuhan yang masih belum terjadi sekarang. Jadi kita nggak boleh curiganya, aku sudah melakukan firman ini, tapi hasilnya kok nggak ada, kayak gitu. Nggak boleh kecewa gitu. Bisa aja kita bersabar sama orang yang jahat sama kita ini, bolak-balik kita disakiti, tetap mengampuni dan mengasihi dia, tapi dia tetap jahat sama kita. Tapi 2 tahun lagi loh orang itu percaya sama Tuhan. Itu bisa. Endingnya adalah jiwa yang lebih besar lagi kalau kita lulus dalam hal mengasihi juga, dalam hal tetap sabarnya, dalam menunggu waktunya Tuhan gitu ya. Kadang-kadang gitu, berarti kita harus lebih dalam lagi lah memaknai firman kayak gitu ya Mbak Widya. Sudah selesai ini, sekarang kita lanjut yang kedua. 1 Yohanes 3 ayat 16.
Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, ini karena Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini kok kayaknya berat ya, kayak kita juga harus menyerahkan nyawa seperti Tuhan Yesus. Coba kita baca di yang Alkitab sederhana. Ada Dona ya, yang sederhana. Nah, ini terjemahan sederhana. Dengan cara inilah kita mengenal arti kasih. Kristus mengasihi kita sampai mengorbankan dirinya demi kita. Jadi kita pun hendaklah rela berkorban demi saudara-saudara kita. Amin. Jadi intinya dari berkorban untuk berkorban nyawa untuk saudara-saudara kita. Tadi kalau terjemahan sederhana bahwa kita rela berkorban gitu ya, enggak menyerahkan nyawa. Rela berkorban untuk saudara-saudara kita gitu ya. Kita ini adalah umat tebusan. Itu yang kita harus ingat, kita umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Nah, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan itu adalah wajib untuk menyelamatkan jiwa saudara-saudaranya. Mengertikah sampai sekian? Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan itu wajib menyelamatkan nyawa saudara-saudaranya. Jadi bukan berkorban nyawa ya, wajib menyelamatkan nyawa saudara-saudaranya. Akhir-akhir ini yang kurenungkan adalah karya salib terus-menerus. Ketika dunia ini makin sulit, ada pandemi, sewaktu-waktu orang dipanggil Tuhan, ekonomi nggak karuan, besok itu bisa makan atau enggak tahu, besok ada masa depan atau enggak, kebanyakan orang nggak tahu. Apa yang terjadi besok itu loh kita nggak tahu. 1 jam lagi dari sekarang apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Sungguh mengerikan dunia kayak gini ini. Tapi firman-Nya berkata bahwa kita harus menyelamatkan jiwa saudara-saudara kita. Itu benar loh. Nah, kalau besok dipanggil Tuhan, coba kalau anak kita ada yang belum selamat. Kalau orang tua kita belum diselamatkan. Kalau anak kita, pasangan kita, kan mengerikan kalau besok kita nggak tahu ada apa. Firman ini betul. Nah, kita bisa berkorban, nggak harus berkorban nyawa, kita bisa berkorban uang juga bisa, gitu ya. Kan iman tanpa perbuatan itu mati ya. Ketika kita, oh aku mengasihimu, misalnya kan ada teman datang ke rumah, kita kan praktek untuk mengasihi, dia cerita, aku nggak punya beras sekarang kayak gini. Oh ya, ayo berdoa gitu biasa gitu ya di Facebook, ayo berdoa. Lah salah, fotonya beras gitu ya. Ya kita tetap harus berkorban meskipun keuangan kita pun sebetulnya tidak banyak. Tapi standar memberi adalah ketika besok kita masih ada, dia nggak ada, berarti kita harus bagi. Standarnya Tuhan itu gitu. Jadi kasih itu juga harus dialirkan melalui perbuatan, nggak cuma mulut tok. Tuhan datang ke dunia dengan perbuatan, nggak cuma aku mengasihimu gitu aja ya, tapi dia sendiri datang. Itu standarnya di situ. Jadi kita harus berkorban uang. Mungkin ada yang berkorban tenaga. Aku nggak bisa bantu apa-apa, wes tak bantu ya. Kamu kan sekarang susah misalnya gitu ya. Aku tak bantu, tak ke rumahmu, kamu tak bantu. Mungkin kamu sekarang sedang sakit. Aku bantu kamu apa yang aku bisa gitu ya. Mungkin aku uang tidak punya, tapi aku bisa bantu merawat kamu gitu ya. Mungkin kita juga berkorban perasaan sama teman-teman kerja, sering berkorban perasaan. Mungkin juga kita harus berkorban waktu kita bisa istirahat di rumah, tetapi kita harus menjenguk saudara atau teman yang jauh, yang sakit.
atau yang ditinggalkan orang terkasih, kita harus mengorbankan waktu, sedangkan waktu itu berharga. Waktu itu kan berharga ya. Kenapa aku harus repot-repot ke sana kemari, golek masalah, kata Ivan, mama ini golek masalah hai. Mau ke sana kemari udah naik motor gak bisa. Kan dia yang jadi repot ngantar aku ke sana kemari. Katanya aku ini cari masalah hai gitu ya. Nah, mumpung sih ono masalah dan ada kamu yang nganter Van. Kan belum bisa gojek ini pandemi. Saya jadi harus hati-hati gitu ya. Jadi kita harus berkorban karena justru karena kita besok nggak tahu kita mau ada apa, kita nggak tahu. Inilah waktunya kita mengalirkan kasihnya Bapa kepada orang lain. Kalau kasihku sendiri mau aku tak nonton drakor aja, sungguhan. Timbangannya aku repot ke sana kemari aku nonton drakor itu berapa seri itu enak bahagia. Loh tapi loh ya, kasihnya Bapa sudah dialirkan kepada diriku itu kalau nggak dialirkan lagi aku jadi laut mati, berdosa. Jadi kasih itu harus dialirkan kepada orang lain. Ya mungkin berkorban waktu, mungkin Bu Sulis nggak punya waktu, bisa berkorban uang, mungkin Pak Herman bisa berkorban perasaan dan berkorban tenaga. Supaya apa? Supaya ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Hatinya Tuhan itu pada jiwa. Sudah. Kenapa dia turun ke dunia? Untuk menyelamatkan kita. Kenapa Tuhan mau repot-repot? Wong dia itu Tuhan, harus meninggalkan singgasananya. Untuk menyelamatkan kita, kita itu debu, manusia ciptaan, nggak berharga. Coba bayangno pakai akal kita loh, ciptaan loh disebut silang kabeh, nyiptakno maneh ae sing api-api. Gitu aja lo bisa. Tapi kok enggak? Kok mau repot-repot ke dunia, soro-soro diejek, dihina. Untuk menebus dosa kita itu standarnya seperti itu. Bagaimana ya? Ketinggian buat saya, aku pun tidak bisa. Sungguhan aku lebih suka nonton drakor daripada ngurusi orang, sungguhan. Tetapi kasihnya Bapak itu terlalu besar. Jadi kalau lihat salib itu ya, kalau dulu lihat salib, kan suami saya suka beli, aku salib banyak, salib di rumah sebagian tak kasih orang, biar nggak ada setan katanya. Iya Pak, betul. Kan dia teman-temannya kan banyak dukun-dukun biar nggak ada setan, betul gitu ya. Aku kadang tak renung delok salib itu. Waduh, biar nggak ada setan ya. Padahal salib itu loh. Aku kemarin lihat Dona pakai kalung salib, aku senang. Jadi salib itu loh. Cukup dengan salib itu loh. Kita bisa melakukan apa saja. Kalau lagi waduh nonton drakor ya dimana metu ngono delok salib. Aduh ya Tuhan ampun ngono ya. Aduh lale Tuhan gak disalib, aku di mana sekarang? Nasibku gimana kalau nggak ada salib itu? Jadi salib itu waduh artinya udah beda sekali gitu ya. Wis bak drakor-drakoran, nggak apa, nggak ini ya, nggak apa dah. Sing penting bagaimana hatinya Tuhan menyuruh kita untuk melayani. Mungkin kalau buat orang bertobat terlalu berat sama kita, nggak apa-apa. Tapi ada sekarang tuh banyak orang yang lemah imannya, goyah, sungguh goyah. Banyak orang-orang Kristen, apalagi yang Kristen dari lahir, itu banyak kenalanku udah goyah sekarang. Karena masalah hidup itu demikian banyak, tidak tertanggungkan, goyah. Nah saat itulah kita harus berfungsi untuk memberikan kekuatan. Loh, kemarin Bu Sulis ngomong bugem, aku ya gak ero caranya ya apa, gak perlu tahu. Kita cukup mengalirkan kasih Bapa yang sudah dialirkan sama kita itu kita alirkan. Nanti mengalir saja ketika kita berinteraksi sama orang, ngobrol, pokoknya banyak ngobrol gitu, ntar tiba-tiba dia merasa ada kasih Bapa kita yang mengalir sama dia. Tiba-tiba nanti ada firman, sepotong-sepotong firman kita itu mengalir sama dia. Mungkin dia sudah familiar sama firman. Tetapi ketika kita datang sama dia ngomong sesuatu yang sederhana, tiba-tiba langsung bangun semangatnya gitu ya. Aku dewe ya kaget, mosok gitu tok iso semangat sih, kaget aku dia gak tahu.
Ya nggak tahu, ya itulah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerjanya itu nggak cari orang sing pinter-pinter, carinya orang yang mau saja, yang mau berkorban waktunya, yang mau berkorban tenaganya, yang mau berkorban uangnya, yang mau berkorban perasaannya, yang mau berkorban tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan orang lain. Orang lain lebih penting daripada diriku sendiri. Nah, itulah waktunya kita melayani sebagai murid-muridnya Kristus, gitu ya. Itu katanya firman ini. Oh ya. Nah, sharing yang kedua dan pernahkah bawa jiwa kepada Tuhan atau membawa orang pernah meninggalkan Tuhan untuk kembali, menguatkan yang lemah dan sebagainya? Ceritakan. Nah, ini silahkan bersaksi, ini kesaksian. Saya Ya, Bu. Ini saya bersaksikan ibu saya belum mengenal Tuhan. Terus adik saya juga belum mengenal Tuhan. Terus ibu saya tuh sakit di sini loh. Sakit saraf kelima, itu berarti kan saraf sakit ya. Sakitnya tuh di sini, saraf kelima. Saraf kelima itu khusus saraf yang sakit ya. Saraf untuk sakit itu loh, untuk merasakan sakit. Saraf kelima ini berbenturan dengan pembuluh darah. Jadi kalau sudah sakit itu sudah luar biasa sakitnya, sudah enggak bisa. Kan sudah tua, jadi mau dioperasi kan. Itu kan termasuk operasi otak kan. Dokter bilang, "Duh, ini umurnya sudah 80 lebih lah. Enggak bisa, enggak anu." Jadi tiap hari harus minum obat. Tiap hari minum obat, tiap hari enggak pernah lepas obat. Kalau sakit itu sudah nggak bisa bergerak dan nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, nggak bisa apa. Terus itu saya kan ya dulu kan nggak begitu, sudah lama, sudah bertahun-tahun. Terus kan dulu saya nggak ada kepikiran untuk mendoakan atau apa gitu. Saya diem aja karena kan dulu belum masuk MK, jadi saya nggak ngerti. Terus saya gini, terus bilang, sampean mau nggak Bu tak doano? Tapi dalam nama Yesus, gitu. Saya bilang gitu. Tapi dalam nama Yesus gitu. Oh iya, nggak apa-apa asal iso sembuh, iso berkurang paling nggak, pokoknya sembuh lah. Gitu. Terus saya setiap datang ke rumah ibu saya berdoa kasih dia. Saya ngomong dulu, saya gini dulu, saya mengenalkan dulu Yesus gimana, Yesus penyembuh, Yesus apa gitu. Apapun penyakit kita, kalau kita percaya pada Yesus, Yesus itu bisa menyembuhkan karena di dalam Yesus itu ada mujizat, pokoknya ada mujizat lah. Kalau orang yang benar-benar percaya Yesus itu pasti bisa disembuhkan. Iya nggak apa-apa. Akhirnya saya setiap ke sana saya doakan gitu. Terus dalam nama Yesus pokoknya sembuh. Pokoknya saya doa itu begitu yang berapi-api gitu. Terus sekarang mulai agak berkurang sakitnya, mulai berkurang gitu sakitnya. Terus itu tadi setiap ke sana saya mesti berdoa kasih ibu saya itu. Ininya. Sekarang sudah enggak begitu minum obat. Obatnya sudah dikurangi, tapi ini sakitnya sudah enggak kayak dulu. Kalau dulu sakitnya sudah enggak kuat, sudah pokoknya sudah tidur terus ini. Sekarang rupanya ceria. Ya apa Bu, sakitnya masih sakit. Ya sakit cuma kadang-kadang, cuma sakitnya enggak seperti dulu gitu ya. Pokoknya sampai berdoa terus, berdoa pada Tuhan yang benar, berdoa pada Allah yang benar. Allah yang benar itu yaitu Allah yang menciptakan langit
bumi ini yang benar, bukan Allah yang palsu, saya bilang gitu. Iya, terus adik saya juga tak kasih kesaksian-kesaksian dari apologet Kristen itu yang pokoknya yang membangun dari Junaidi Salat itu sering tak kirimi. Apa yang kemarin itu mengenai Isra Mi'raj itu benar atau mimpi gitu. Saya kirimkan sama adik saya. Akhirnya kayaknya dia mulai gitulah, mulai percayalah sama Yesus, tapi masih belum begitu yakin, tapi saya kepingin meyakinkan gitu loh adik saya sama ibu saya itu, yaitu kesaksian saya itu. Ya. Wow, padahal imannya lain loh ya Bu Yuni, itu berani, luar biasa, berani bersaksi. Saya bilang begini, sampean berdoa ya, berdoa itu tanya sama Tuhan, nggak usah berdoa yang menghadap ke barat gitu, nggak usah. Saya berdoa ke atas gini loh, doa ke atas, karena Tuhan di atas. Berdoa itu ya, Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang menciptakan langit bumi. Amin, amin. Itu aja. Oh, tepuk tangan. Bu Yuni sudah maju ke depan. Luar biasa. Bersaksi nama Tuhan, Bu. Waduh, bisa jadi teladan, Bu. Ada satu dulu ikut saya, kan dulu ikut saya. Yang nomor berapa ya? Sudah ikut Yesus dulu. Dulu kan ikut sekolah saya yang nyekolahkan dia, terus akhirnya dia masuk gereja itu adik saya. Ini adik saya yang nomor 6 ini saya kirimi kesaksian-kesaksian yang dari Sofiatul, Ibu Sofiatul itu sering saya saksikan, dari Christian Prince itu saya sering saya kirimkan, tiap hari saya kirimi. Dia percaya atau enggak percaya, tapi saya tetap saya kirimi adik saya itu. Enggak marah ya Bu ya? Enggak marah? Dia enggak marah, dia malah dia kalau bilang orang yang rasis itu bilang kadrun gitu sekarang, kadrun gitu. Iya. Kadrun gitu. Dia sudah mau, saya bilang. Iya. Ya gitu aja kesaksian saya, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati Bu Yuni hebat. Yang lain? Bukan, yaitu Roh Kudus. Kan Mbak Dona dulu pernah bilang, bisa kesaksian di saudara atau di orang lain atau teman. Yaitu saya baru kepikiran itu. Padahal baru berapa tahun lalu kalau nggak salah ya, Mbak Dona kan bilang. Iya Bu. Terus langsung dilakukan ya. Langsung dilakukan. Padahal kita semua dengar. Iya. Ini masalahnya melakukan atau tidak. Ibu saya ini kan sakit ya ampun, ini kesempatan semua. Akhirnya saya kesempatan. Nah, saya alirkan ke ibu gitu nanti. biar saya ndak ada hutang darah gitu kan katanya Mbak Dona. Saya nggak punya hutang, sudah saya sudah betul, sudah menabur. Iya. Tuhan yang menyembuhkan. Iya. Puji Tuhan, Mbak Juni belum ada suaranya. Enggak dulu, Hugem. Yang lain aja dulu. Kak Erna? Adakah? Erna? Apa? Enggak dulu. Ya sudah. Enggak dulu, Bu. Ini aku mau Bu R Itu ya, kayaknya di kamar ya. Kenapa?
Kenapa? Bu Erna kalau di kamar kayaknya sinyalnya agak ini ya. Nanti kalau pas doa di ruang tamu Nah, ini nggak di hati-hati aja. kamar. Di ruang Oh, tamu. pindah lokasi ya. Ini Tadi di situ bagus sinyal. tadi itu ngetes, baterainya habis. Oh, Baterainya sinyalnya Mumpung habis. bagus, Mbak Erna. Udah. Hah? Mumpung bagus, silahkan. Ya wes, jadi kesimpulannya bahwa kasih Kristus itu tidak bisa kita alirkan kepada orang lain kalau kita sendiri tidak merasakan kasih Kristus gitu ya. Jadi perintah-perintah Tuhan mengasihi, menabur seperti Bu Yuni tadi juga tidak bisa akan terlaksana kalau kitanya nggak mau. Kita tahu bahwa kasih Kristus sudah dialirkan kepada kita sudah diselamatkan, kita wajib juga untuk tidak egois memperhatikan yang lain, terutama keluarga dan saudara-saudara seiman. Dan kitanya harus mau, itu nanti Roh Kudus yang menolong. Itu ya, puji Tuhan. Kita selesaikan sampai sekian. Silakan Mbak Erna untuk berdoa syafaat. Bu, aku nambahin dikit. Oke. Tadi itu yang soal musuh-musuh itu loh. Ada ayatnya kesukaannya Bu Yuni, Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Tuhan damaikan kita kalau jalan kita berkenan sama Tuhan. Musuh kita Tuhan buat berdamai dengan kita itu loh. Amsal 16 ayat 7. Jadi kalau sepertinya kita punya musuh, kan tadi sharing pertama kita sudah lulus mengasihi musuh gitu kan. Ya. Kita nggak usah terlalu mikirin gimana, tapi kita tahu hati kita. Maksudnya kita mengizinkan Roh Kudus untuk meneliti hati kita, menerangi hati kita dengan kebenaran, maka jalan kita berkenan di hadapan Tuhan. Musuh kita pun akan Tuhan membuat berdamai dengan kita. Keingat kesaksiannya Bu Yuni yang dulu sama saudaranya itu. Terus Bu Yuni kasih ayat itu waktu itu, Amsal 16 ayat 7. Gitu. Terus berarti kan ini sehat rohani ya. Berarti kalau kita sudah bisa mengasihi orang di sekitar kita, mengasihi dengan cara yang benar, sesuai firman Tuhan, standarnya Tuhan, kita sudah bisa lulus mengasihi musuh, berarti kita sehat rohani. Tetapi kalau sebaliknya, berarti kita belum sehat rohani gitu ya. Ya, itu ciri-ciri sehat rohani. Ciri-ciri sehat rohani, haus akan Allah yang kemarin. Ciri-ciri yang kedua adalah bisa mengasihi sesama. Itu ciri-ciri sehat rohani gitu ya. Berarti udah sehat semuanya ini. Puji Tuhan. Adakah yang mau nambahkan lagi? Enggak mesti harus pas. Ada yang nambah? Nambah ini aja ya. Jadwal minggu depan. Oh. Ibu Sulis, Pak Sugeng, dan Ibu Puji. Oke, itu aja Bu. Terima kasih. Oke, sudahkah? Silakan Mbak Erna. Apa? Oh ya, sudah wis. Oh, sebentar. Pak Herman. Pak Herman, mamanya gimana? Mamanya? Suaranya Pak? Anunya belum Pak? Mikrofonnya belum Pak? Pak, suaranya belum? Masih di mute. Iya. Puji Tuhan kemarin udah keluar dari rumah sakit.
Cuman kondisinya masih lemes, Bu. Masih Lemes. sangat lemes. Kelihatannya matanya agak kabur. Kaki lemes. Jadi jalannya agak kurang. Lemes gitu loh kaki-kaki. Tapi sekarang sudah di rumahnya adik saya di Surabaya. Ya, Oh ya. Iya. Udah operasi ya? Belum. Belum. Oh, tunggu kondisi badinya. bagus. Oh, Ya. tunggu kondisi bagus. Ya, Bu, betul. Ya wes. Ya, terus lah. Soalnya saya dapat ya mungkin perasaan atau dapat rasanya mama nggak perlu operasi gitu deh. Saya punya iman di situ deh. Oh, gitu ya. Jadilah sesuai imanmu. Amin. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Silakan Mbak Erna. Ya, kembali ke Bu Lucy. Ya, silakan lanjut Bu Erna, doa syafaat. Terima kasih Bu Lucy, khususnya Mbak Erna, semuanya. Terima kasih. Dengar ya suara saya? Dengar. Halo? Halo sampai. Dengar, Bu? Dengar. Mari kita bersama. Halo? Dengar kok, dengar. Ya, makasih Bu. Makasih Mbak Bu Lucy. Bu Sonia, Mbak Donna, terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji, segala syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapak, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, sharing-sharing yang telah kami dengarkan, yang setiap kami alami, Tuhan, biarlah menjadi kekuatan, membangkitkan iman kami bahwa Engkau Allah penolong, Allah yang ajaib. Biarlah kami saling mengasihi sesama kami saling mengasihi antara musuh kami, karena Engkau Allah contoh bagi kami untuk mengasihi sesama. Engkau berkorban, Engkau turun ke dunia ini, Engkau lahir di dunia untuk memberi damai dan untuk memberi kasih yang abadi, yang kasih yang murni, yang kasih yang suci buat kami. Biarlah kami menjadi contoh-contoh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sharing-sharing malam ini. Berkati semua anggota MK malam hari ini yang telah mendengar, telah memuji menyembah-Mu pada malam hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi apa yang harum di hadapan-Mu, dan sharing kami Engkau dengar dan menjadi contoh buat kami. Terima kasih Bapak. Kami akan berdoa pada malam hari ini untuk pokok doa kami Tuhan. Yesus, segala puji, hormat kami ampuni sebelum kami berdoa kepada-Mu Tuhan, ampuni kami, kudusan, sucikan kami, biar doa kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau mendengar keluh kesah kami dan pergumulan kami. Engkau dengar dan Engkau menjawab sesuai kehendak-Mu. Yesus, kami berdoa untuk mamanya Pak Herman yang baru pulang dari rumah sakit. Engkau melawat, Engkau menjamak kakinya yang lemah, beri kekuatan, kesehatan, dan memulihkan dengan sempurna. Engkau melawat namanya Pak Herman ini Tuhan, dan menyembuhkannya. Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih, dan beri kekuatan untuk Pak Herman ini dan keluarga Pak Herman. Biarlah menjadi sukacita di keluarga Pak Herman ini. Terima kasih Yesus, kami berdoa untuk Tuhan, kami berdoa untuk Pak Nyoman yang tidak hadir di MK Zoom malam hari ini. Engkau melawat, beri kekuatan, kesehatan pada Pak Nyoman. Kami tidak tahu apa yang
kesehatannya apa yang dialami Pak Nyoman, tapi Engkau melawat, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan dan memberi kekuatan kesehatan pada Pak Nyoman. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Pak Sugianto. Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Engkau menjamah Pak Sugianto ini Tuhan, memulihkan, menyembuhkan kesehatannya, kekuatannya Pak Sugianto, sehingga Pak Sugianto sehat, pulih kembali. Kami tidak tahu apa yang tapi Engkau melawat, Engkau menjamah, Engkau memulihkan bilur-bilur darah-Mu, menyembuhkan Pak Sugianto ini. Yesus, kami di MK ini pada malam hari berdoa untuk Pak Sugianto. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Bunani yang kakinya sakit karena bengkak sehingga jalannya tidak bisa dengan sempurna. Engkau melawat Bunani ini Tuhan, Engkau menjamah, memulihkan, dan juga sakit giginya Tuhan. Jika sakit gigi ini Tuhan, karena untuk dicabut atau untuk hal-hal, biarlah Engkau memberi Bunani petunjuk apa yang harus dilakukan untuk giginya supaya giginya tidak sakit lagi dan sembuh kembali. Yesus, terima kasih Bapak Yesus, terima kasih. Haleluya, Kau menjamah, Kau melawat Bunani juga Tuhan, keluarganya juga Tuhan. Biarlah lebih mengenal akan Engkau, lebih mengenal akan Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus penyembuh kita semua. Tuhan Yesus penyembuh, Engkau melawat keluarga setiap anak-anaknya Bunani ini Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Bunani menjadi contoh, menjadi teladan dalam keluarganya ini Tuhan. Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Kami doa Tuhan untuk kesehatan setiap anggota MK Sauja 3 ini Tuhan. Engkau melawat, Engkau menyamah, kami tidak dapat menyebut satu-satu, tapi Engkau melawat setiap anggota MK, beri kekuatan dalam situasi, dalam keadaan sekarang ini Tuhan. Cuaca juga tidak menentu, hujan terang, tapi Engkau beri kekuatan, kesehatan, dan Engkau menjagai dalam kondisi virus yang kedengaran akan ada virus baru Omicron Tuhan, biar kami terhindar, anggota MK Sauja ini terhindar dari virus ini Tuhan. Engkau memberi kekuatan, kesehatan pada kami, apalagi dalam usaha pekerjaan Engkau memberkati, memberi kelancaran, membukakan jalan bagi yang tidak ada pekerjaan, memberi pekerjaan Tuhan, yang Tuhan memberi kekuatan, kesehatan yang sempurna dalam anggota MK ini, sehingga kami dapat memuliakan dan memuji Engkau. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami sembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau memberkati setiap anggota MK dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami berdoa juga pertumbuhan anak-anak anggota MK Saujada 3 ini Tuhan. Biarlah pertumbuhan rohani semakin maju, pertumbuhan rohani meskipun melalui online, ibadah melalui online, biarlah mereka melalui khotbah melalui online, melalui HP, melalui internet Tuhan, biarlah mereka Tuhan memberi pertumbuhan rohani yang sempurna, apalagi dalam kondisi sekarang, keadaan sekarang ini Tuhan. Biarlah mereka, anak-anak ini Engkau jamah, Engkau melawat, biarlah mereka benar-benar melalui Tuhan, melalui internet ini, biarlah mereka melihat internet yang memajukan iman mereka, yang memulihkan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan teguh.
Biarlah mereka tidak melihat hal-hal yang tidak baik, yang hal-hal yang buruk. Biarlah dalam internet ini menjadi kekuatan kemajuan bagi anak-anak mereka. Tiap jamalah, setiap anak-anak anggota MK3 ini Tuhan, biarlah menjadi contoh untuk anak-anak yang lain. Tuhan, jamahlah semua anak-anak ini Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Tidak ada menyebutkan satu persatu, tapi Engkau melawat, Engkau tahu anggota MK Saujajat 3 ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, haleluya. Kami berdoa juga Tuhan untuk Kota Malang. Berilah hendak Kau memberkati Kota Malang, Kau menghindarkan Kota Malang dari virus-virus wama-wama yang menakutkan ini Tuhan. Engkau memberkati Kota Karang, Engkau melindungi Kota Malang ini Tuhan. Yesus, dari hal-hal yang buruk karena malaikat-Mu, karena Tuhan yang menaungi Kota Malang ini Tuhan, dan jauhkanlah dari dalam musim-musim hujan ini Tuhan, kadang-kadang deras, kadang-kadang tidak terang, dengan cuaca yang tidak menentu, tapi Engkau melindungi Kota Malang, menjauhkan dari banjir, menjauhkan dari Tuhan, malapetaka, dan hal yang buruk. Engkau melindungi Kota Malang ini, apalagi Engkau memberkati para pemimpin Kota Malang, biar memimpin dengan Tuhan takut akan Engkau, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan golongan, tapi untuk kepentingan umat rakyat Kota Malang ini, sehingga Kota Malang adalah kota yang makmur, kota yang sejuk, kota yang diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden, Pak Jokowi, Pak Wakilnya, dan para menteri, para gubernur, para pemimpin, sampai ke RT. Tuhan, kami memberkati, berkati mereka, biarlah para pengabdi rakyat ini Tuhan, Engkau biarlah mengabdi dengan hati, dengan tulus untuk masyarakat rakyat Indonesia ini Tuhan. Kami doa untuk juga Pak Jokowi, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat dari surga untuk menjalankan tugas-tugas negara ini, untuk menjalankan apalagi untuk menyalurkan virus-virus, menyalurkan Tuhan akan hasil-hasil kerjanya Tuhan yang Engkau percayakan pada Pak Presiden kami. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Beri kekuatan, sekarang banyak musuh-musuhnya yang hendak menjatuhkan, tapi Engkau Tuhan menjelikan mereka, menunjukkan bahwa orang-orang jahat ini Tuhan, sebelum mereka berbuat hal-hal yang buruk atas Indonesia ini, atas negara kami yang kami cintai Tuhan, sehingga mereka ketahuan dan bertobat dan tahu bahwa Indonesia ini adalah Indonesia yang makmur, Indonesia yang adil, Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju. Tuhan, makasih karena Engkau ada di Indonesia, karena Engkau ada berkata di Indonesia ini, sehingga Indonesia mencontoh akan dunia-dunia yang lain, karena bukan yang kami sembah adalah di Indonesia, yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Allah yang kami sembah ada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jawaban doa kami, sehingga virus yang telah lalu, virus yang lalu telah terhilang, biarlah virus-virus yang akan datang Kau hindarkan dari bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih berkat-Mu atas bangsa Indonesia, atas perlindungan-Mu atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami akhiri doa sembahyang kami ini Tuhan. Bersama kami akan berakhir. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar doa-doa ini menjadi doa yang harum di hadapan-Mu. Mungkin doa kami kurang sempurna, perkataan kurang sempurna, tapi Engkau yang menyempurnakan Tuhan. Biar kami menjadi doa-doa yang berkenan ke hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu, Yesus. Terima kasih Engkau memberkati semua anggota MK yang
kami ikuti pada malam hari ini Tuhan. Engkau melawat, Engkau menjamah setiap kami. Biarlah Roh Kudus memperbarui setiap kami Tuhan, yang biarlah kami lebih sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih, dan kasih kami juga lebih dan lebih sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami jadi murid-murid yang sejati, yang berkenan di hadapan-Mu. Bukan karena kepandaian kami, pintar kami, tapi karena Engkau ada di dalam setiap hidup kami. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami panjatkan segala doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin, amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Bu. Ibu, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi kita semua dari sekarang sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 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 Sudah Makasih dipoto Bu dong? Gem. Sudah Udah. dipoto dong? Sudah. Oh Udah. ya. Makasih Bu Gem, makasih Bu Lucy, makasih Bu Erna. Pak Erna, Pak Erna, Kok Iwan, terima kasih semuanya. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Live ya. Ya, langsung live. 1, 2, 3.